Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2313338 dari kelas 5A mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Halo teman-teman, balik lagi nih bersama saya Nabil, tentunya tetap di konten learning journal kita pada minggu ini. Nah, BTW ini adalah video learning journal pertama saya untuk mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Nah, kita juga sudah menginjak semester 5. Tentunya konten-konten learning journal kita itu harus lebih harus lebih kreatif lagi pastinya ya. Nah, pada video learning journal kali ini kita akan membahas tentang pertemuan-pertemuan minggu kemarin itu, tentunya dengan metode seperti pembawaan di dalam berita. Nah, mungkin langsung saja nih kepada pembahasan pada minggu kemarin. Nah, yang pertama itu tentang kenapa perkuliahan kita itu dilakukan secara daring atau online. Karena kebetulan pada minggu kemarin itu kuliahnya adalah minggu pertama di semester 5 dan kita langsung dikasih surat edaran dari pihak rektorat atau pihak akademik tentang diadakannya daring antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu. Dikarenakan karena apa? Karena melihat kondisi sosial atau kondisi di luar sana itu masih banyak yang belum kondusif gitu. Entah itu dari pihak situ atau pihak situ yang belum normal kembali lah istilahnya gitu. Kebetulan juga pada pertemuan minggu kemarin itu beliau menjelaskan tentang bagaimana RPS pada satu semester ke depan tentang mata kuliah ini, seperti dia tetap memberikan konten learning journal tapi dibungkus dengan secara kayak pembawaan berita gitu harusnya. Terus tentang bagaimana teknik-teknik tugas yang akan diberikan, kemudian itu tentang keabsenan, tentang banyak lah pokoknya. Nah, mungkin seperti itu, ngobrol-ngobrol santai. Nah, kemudian setelah dari itu kita lanjut kepada pembahasan itu tuh mengenai sosial politik di Indonesia. Nah, setelah banyak yang memberikan pernyataan tentang kondisi Indonesia seperti saat ini, entah itu adalah beberapa orang dari teman kita itu banyak seperti Baik, saudara Jia, saudara Yuni, dan masih banyak lagi lah memberikan pernyataan. Nah, kemudian ada juga nih pernyataan dari saya tentang mengapa keadaan Indonesia saat ini itu bagaimana sih. Nah, kalau yang saya tangkap itu yang pertama, Pak Prabowo itu sebenarnya lagi butuh duit. Kenapa beliau butuh duit? Karena di sisi lain dia ingin melancarkan atau ingin meneruskan ya, seperti melancarkanlah program besar dia yang sudah dijanjikan. Nah, program besarnya itu apa? Yang pertama ada MBG, makan bergizi gratis kepada seluruh siswa-siswa sekolah. Kemudian dan masih banyak lagi. Nah, efek dari MBG ini kemudian Pak Prabowo itu mengangkat efisiensi atau mengangkas efisiensi. Nah, efisiensi yang pertama itu Pak Prabowo itu seperti efisiensi anggaran daerah. Nah, anggaran daerahnya itu dipotong efisiensinya dari awalnya segini kemudian dipangkas untuk efisiensi program besarnya Pak Prabowo ini dipangkas jadi segini. Nah, kemudian muncul dari kepala daerahnya itu seperti bingung, dia ingin memikirkan bagaimana program kepala daerahnya juga itu untuk daerah tersebut. Nah, seperti dia memutar-mutar otak, kemudian dia menaikkan suatu pajak plus komunikasi yang arogansi. Nah, kemudian itu muncul contohnya itu seperti demo yang terjadi di Pati. Nah, kan itu awalnya seperti itu. Ketika Bupati Pati menaikkan pajak hingga 200% kalau tidak salah, plus arogansi komunikasinya Bupati yang sangat tidak relevan didengar di telinga masyarakat, menyebabkan masyarakat Pati ini tidak terima dengan pernyataan apa yang diberikan Bupati Pati kepada masyarakatnya.
salah satunya dengan menaikkan pajak di parti tersebut, kan tidak terima itu. Kemudian pada demo lah, ini kalau menurut saya ini yang pertama kali titik awal demonya. Yang pertama itu di Pati, di Kabupaten Pati. Nah, kemudian di sisi lain kita tarik nih, tadi yang efisiensi itu tentang salah satunya memangkas anggaran daerah. Terus yang kedua itu memangkas anggaran kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari sisi lain ada efisiensi itu seperti kabinet Pak Prabowo ini yang gemuk kalau menurut saya. Kenapa bisa dinyatakan gemuk? Karena tentang kebijakan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kita. Nah, di saat kondisi Indonesia itu sedang terjadi saat ini seperti harga-harga makan pada naik, kemudian pajak-pajak pada naik, kemudian banyak pangkasan efisiensi. Nah, di sisi lain DPR itu malah naik gaji. Dia mendapatkan rumah 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah dan sikap dan memberikan sikap pernyataan yang tidak senonoh kalau menurut saya ya. Apalagi itu dapat menimbulkan rakyat kita sebagai rakyat itu merasa tidak adil, tidak terima. Intinya balik lagi ke poin yang kita lihat dari sebelah sisi lainnya. DPR itu naik gaji plus tunjangan. Nah, di mana pada saat itu kondisi sosial Indonesia itu dibilang itu masih cukup krisis. Nah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat kita ini seperti memprovokasi lah kalau bisa dibilang, seperti memberikan pernyataan-pernyataan yang aneh atau enggak seperti respon-respon yang aneh. Nah, itu kan secara tidak langsung membuat rakyat kesel, marah. Kemudian seperti yang kita ketahui, tidak semuanya ini mah, DPR itu selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang buruk atau enggak yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan rakyat kita gitu. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, sehingga itu dapat memicu demo titik awal. Setelah demo tadi, nah kemudian ada satu peristiwa yang tidak mengenakan bagi kita semua lah, hal Indonesia khususnya. Ada teman kita yang sedang demo atau sedang kemudian itu secara langsung tahulah kasusnya seperti apa, seperti dia dilindas mobil itu Alfa TH. Itu kan secara langsung dapat awalnya nih amarah masyarakat cuma segini, terus dapat kejadian itu plus naik. Nah, itu yang terjadi pada saat Indonesia sekarang ini. Kenapa bisa terjadi demo besar-besaran seperti ini? Karena ya dari atasnya begitu. Nah, mohon maaf, itu mungkin pernyataan dari saya ya, pernyataan atau sikap pandang dari saya mengenai kondisi Indonesia itu terjadi bisa karena apa. Mohon maaf lah apabila ada kesalahan atau penyampaian pernyataan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau keliru ataupun salah, tapi itu kan opini saya gitu. Nah, mungkin pemirsa, cukup sekian video Learning Journal News kali ini. Saya Muhammad Nabil Afid. Jangan lupa saksikan video news Learning Journal kita pada pertemuan minggu depan. Stay tune dan jangan lupa like and subscribe. Dadah.